Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita ketemu lagi di obrolan budaya bersama saya Dede Firdaus. Dan tradisi adalah sebuah jati diri bangsa. Jadi di tengah arus modernisasi yang begitu deras, masih ada kearifan lokal yang terus dijaga dan juga diwariskan lintas generasi. Salah satunya adalah Serentahun Cisungsang. Ini adalah sebuah tradisi adat masyarakat Sunda yang syarat makna akan spiritual dan juga budaya. Tema kita untuk obrolan budaya kali ini terkait Serentahun Cisungsang, warisan leluhur yang terus dijaga. Sudah hadir bersama saya dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada Ibu Linda Royati. Kabar baik Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, menjelang akhir tahun ini ya Bu ya. Betul. Agenda event masih banyak Bu, Provinsi Banten? Ada beberapa event yang belum kita laksanakan dan yang di depan juga mendukung beberapa event juga sudah dijadwalkan. Dijadwalkan ya. Ini salah satunya Serentahun Betul, Cisungsang. Serentahun Cisungsang. Oke. Bersama saya juga ini langsung dari Sekretaris Adat Kesepuhan Cisungsang, ada Bapak Hendriana Hatra. Pak Noci kita panggilnya ya Pak ya? Siap, biar lebih pendek saja. Lebih pendek. Jadi ada filosofinya apa itu Pak Noci? Jadi kalau di komunitas itu di Kasepuhan, itu biasanya Ibu dipanggil nama anak pertama, Bu. Oh gitu. Ya, jadi misalnya saya punya anak namanya Unoci, jadi saya dipanggil Bapak Noci, bapaknya, nah gitu. Jadi panggilnya Pak Noci. Iya, nama anak pertama itu udah jadi hal yang umum. Jadi kalau nari ke sana ke Kasepuhan Cisungsang namanya asli jarang orang tahu. Jadi nyarinya Pak Noci gitu ya? Nyari Pak Noci saja. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, kita bahas tema kita Serentahun Cisungsang, warisan leluhur yang terus dijaga. Mungkin dijelaskan dulu kali ya Bu Linda ya. Boleh. Jadi Serentahun Cisungsang ini apa sih Bu sebenarnya? Ya. Izin barangkali nanti yang lebih spesifiknya itu adalah teman-teman yang berada di wilayah kearifan lokal yang ada di adat istiadatnya. Tetapi barangkali perlu saya membagikan informasi bahwa Serentahun itu adalah merupakan salah satu rasa kebersyukuran daripada masyarakat dalam rangka upaya kesehariannya mempertanggungjawabkan dalam kehidupannya dan juga dalam berketuhanan, karena ini menjadi bagian rasa syukur mereka, maka mereka mengadakan rangkaian ritual ya Kang Noci ya. Sudah beberapa tahun kami melihat bahwa ini adalah sebuah kearifan lokal yang memang sangat indah, sangat perlu kita jaga. Karena kenapa? Zaman tumbuh berkembang dengan pesat, kalau tidak kita mewariskan bahwa ini adalah kebudayaan, lalu kearifan lokal yang harus dijaga, ini akan tergerus. Sehingga jika kita sudah mengenal bahwa ada rangkaian merupakan tasyakurnya mereka dalam rangka mensyukuri kenikmatan menyongsong di keberhasilan di dalam pertanian misalkan. Nah itu menjadikan salah satu bentuk edukasi bagi anak-anak zaman sekarang. Betapa indahnya ketika kearifan lokal terjaga, karena itu adalah merupakan warisan nenek moyang kita, seperti itu. Jadi secara spesifik kami dari pihak pemerintah menyatakan ini adalah salah satu bentuk yang perlu kita jaga dan kita lestarikan bersama-sama. Ya, itu kekayaan bisa dibilang ya Bu Linda ya, dari Provinsi Banten salah satunya. Gimana Pak Noci? Iya. Serentahun ini seperti apa sebenarnya? Mungkin dari kegiatannya. Ya, pertama saya mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Linda, Ibu Kepala Dinas Pariwisata. Jadi beliau sudah paham betul bahwa Serentahun itu adalah bentuk syukur ya, bentuk syukur. Memang itu intinya ya dari kegiatan Serentahun itu. Karena apa? Karena Serentahun itu kan puncak dari satu siklus satu tahun. Panen raya dia Pak? Bercocok tanam, bukan panen rayanya. Oh bukan panen rayanya? Panen rayanya itu ada lagi. Oke. Gitu. Ini syukurannya. Kayak Ibu tadi sampaikan bahwa ini bentuk syukurannya itu memang di situ. Karena dia merupakan siklus, ya, jadi puncaknya di Serentahun itu juga selain dari puncaknya dia juga menjadi awal. Jadi akhir dan awal untuk siklus satu tahun itu masyarakat adat Kasepuhan itu bercocok tanam padi. Jadi selain rasa syukur, inti dari Serentahun itu adalah rasa syukur. Itu juga menunjukkan bahwa
proses bercocok tanam itu secara tradisional itu masih terjaga sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Mudah-mudahan ke depan begitu. Berarti ini sudah berlangsung dari nenek moyang kita gitu. Betul. Ya, dari adat kesukuan Cisungsang sendiri Pak Noci. Iya. Sudah 600-an tahun lebih, kata Abang, hampir 700 tahun lah. Lebih tepatnya kapan sih Pak? Tidak ada informasi tertulis karena di Kasepuan Cisungsang itu kan budayanya lisan. Iya. Untuk jadi ininya. Lebih tepat Cisungsangnya acara Serentahunnya? Oh, Serentahunnya nanti di 22 sampai 29 September. Tapi ada pre-event, izin Bu, dari tanggal 14-nya. 14 September itu memang sudah ada pre-event banyak sekali. Berarti sekarang tengah persiapan berarti ya? Persiapannya terus-menerus, koordinasi terus. Seperti apa Pak kegiatan dari pra-event sampai acara harinya 22 September? Iya, seperti tadi yang Ibu Kadi sampaikan bahwa Serentahun ini kan melibatkan banyak segmen masyarakat. Ya. Dilihat dari sisi pariwisatanya bahwa di Serentahun itu memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyentuh wisata-wisata budaya lah terutama begitu. Sehingga momentum ini juga menjadi titik temu begitu ya antara kepentingan pemerintah dalam hari ini Provinsi Banten. Saya mengapresiasi sekali Provinsi Banten terutama dari Dinas Pariwisata melihat potensi ini sebagai satu bentuk ekspresi budaya yang bisa menjadi wisata. Begitu. Sehingga diadakan dari 14 itu ada kegiatan olahraga, kegiatan yang melibatkan siswa Ibu dari SD sampai SMA, SMK begitu ya. Kemudian para pemuda gitu, ada banyak sekali kegiatan. Itu yang termasuk kategori side eventnya. Para event itu ya? Ya, side eventnya itu ada. Jadi memang Cisungsang Serentahun itu kan dibagi dua kegiatan kategori. Ada main eventnya, dia acara tradisinya yang itu tidak bisa dirubah. Ya, hari Senin harus apa, hari ini harus apa, pesertanya ini itu sudah baku itu sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, potensi ini yang dilihat Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai tempat bertemunya antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah dalam hal ini soal peningkatan wisata. Gitu sih. Jadi memang ini erat kaitannya juga dengan peningkatan pariwisata Provinsi Banten ya Bu Linda ya. Seperti apa sih Bu? Izin ini juga kami menambahkan barangkali izin Pak Kang Noci. Hal yang perlu kita garis bawahi, kegiatan Serentahun ini merupakan juga ajang silaturahmi. Mereka secara ikhlas mendatangi daripada abah atau kasepuhan untuk merajut tali silaturahmi, menguatkan komunikasi mereka, baik itu dari masyarakat secara umum, rakyatnya ya, sehingga di situ akan terbangun komunikasi dua arah. Pimpinan mengenal daripada masyarakatnya, masyarakat jadi tahu tentang bagaimana kabar dari pimpinan. Hal ini merupakan salah satu menjadi bagian daya tarik. Kenapa Dinas Pariwisata menganggap ini adalah sesuatu yang perlu kita kenalkan kepada halayak luas sebagai bentuk salah satu bagian promosi kearifan lokal. Karena ini biasanya akan mendatangkan, harapannya adalah akan meningkatkan jumlah angka kunjungan wisatawan, baik itu lokal, Nusantara maupun mancanegara. Karena dengan adanya kegiatan Serentahun yang secara rutin mereka lakukan di momen-momen sakralnya mereka. Dan waktunya juga kami dari pemerintah ini akan tahu dari teman-teman adat. Mereka akan bilang biasanya sih 3 bulan, 4 bulan sebelumnya mereka updatekan kepada kami. Bu, Serentahun nanti sekitar bulan ini, tanggalnya tanggal ini, dan alhamdulillah. Perlu juga kami kabarkan dan kami informasikan kepada seluruh teman-teman se-Indonesia bahwa pada saat kemarin Abah Usep berkunjung bersilaturahmi kepada Bapak Gubernur Banten, beliau juga menyempatkan hadir ke kantor kami ini untuk menyatakan bahwa kami siap mendukung dalam rangka mensukseskan kedatangan teman-teman, dalam hal ini adalah wisatawan, baik lokal, Nusantara maupun mancanegara. Hal itu menjadi penguatan buat kami semua bahwa pentingnya masyarakat, pentingnya tokoh adat, dan pentingnya kami dari pemerintahan bersama-sama saling menguatkan. Jadi tidak salah bahwa kita harus menjaga tradisi ini dimulai dari keberlangsungan mereka yang berada di desa adatnya untuk minta dibantukan promosi
yang lebih luas lagi. Ya, jadi ini momennya tepat sebenarnya gitu ya. Sangat tepat. Apalagi mungkin untuk mereka ingin tahu seperti apa Provinsi Betul, Banten betul, kunjungannya. betul. Ini salah satu event yang bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat ini Betul. adalah Serentahun Tahun Cisungsang gitu ya Pak Betul, Natsi. betul. Persiapan berarti sekarang kurang lebih kan udah hampir menjelang Iya. acara ya, Iya. kurang dari 2 bulan. Iya, betul. Jadi kami itu mempunyai persiapan itu sebenarnya sejak awal ya. Iya. Seperti yang Bu Kadi sampaikan, 4-5 bulan sebelumnya memang kita sudah sampaikan waktu. Karena penentuan waktu juga kan perlu proses betul. proses spiritual lah Iya, kira-kira betul. begitu untuk penentuan waktu. Nah, itu juga disampaikan. Sehingga persiapannya itu memang setelah Serentahun tahun kemarin selesai, nggak lama kita langsung persiapan untuk tahun berikutnya. Jadi memang persiapannya hampir 1 tahun kira-kira. Jadi jauh-jauh hari ya Pak? Jauh-jauh hari. Kami juga kenapa? Karena tadi itu momentum ini, kegiatan budaya Serentahun ini adalah selain dari sisi pelestarian soal kearifan lokal yang tadi disampaikan, ini juga kan kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan para tamu, tamu. Kita di kami itu istilahnya tamu. Jadi tamu itu ya harus dijamu gitu ya. Dijamu di segala macam lah. Di Cisungsang itu mau dia dari lokal, mau dia dari mana, semuanya kategorinya tamu dan itu harus dihormati dan dihargai dan dijamu kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau bilang pariwisatanya seperti apa sih Pak yang bisa dilihat oleh para pengunjung? Mungkin ada beberapa rangkaian acaranya itu seperti apa? Ya, rangkaian acaranya ini kan ini masuk ke kategori wisata budaya barangkali ya Bu ya, kalau enggak, wisata budaya. Wisata budaya sehingga budaya-budaya di masyarakat adat itu akan muncul pada saat acara Serentahun. Karena sebenarnya kan tidak hanya Serentahun. Iya. Acara di kami itu banyak ada yang bulanan gitu ya, setiap bulan. Kemudian sebelum Serentahun juga ada ritual-ritual yang lain sebelumnya. Nah, karena ini puncak, tadi disampaikan bahwa ini adalah ajang silaturahim dari semua masyarakat adat gitu ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Maka acara adat yang disampaikan itu memang pure benar-benar acara yang sudah ratusan tahun dijaga seperti itu. Betul. Tidak berubah. Tidak berubah itu dalam arti kalau orangnya pasti yang melakukan itu pasti berubah, tapi tata caranya, prosesnya itu tetap seperti itu, tidak berubah. Dia hanya orangnya saja yang melakukan ya, karena mungkin sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, inilah yang menjadi kekuatan kami di masyarakat adat bahwa sampai hari ini di tengah modernisasi yang begitu gencar begitu, kami masih tetap melakukan ritual-ritual ini selama 1 minggu full nanti. Begitu. Ya. Mungkin ada alasannya seperti apa Pak? Tidak berubah dari tahun ke tahun? Apakah memang ada tradisi yang dijaga gitu ya? Atau memang mengikuti zaman atau gimana? Iya, jadi karena ini kan kami ini sekarang di masyarakat adat di Kasepuan Cisungsang itu kan hanya tertitipi. Hanya dititipkan, gitu hanya ya? hanya mewarisi. Kita tidak membuat baru. Iya. Karena kalau membuat baru itu bukan kategori masyarakat adat saya pikir ya. Ini mewarisi apa yang leluhur kami dulu lakukan. Nah, ini dijaga sampai pada hari ini misalkan atau pada nanti saat Serentahun. Termasuk juga Serentahun, ritualnya itu harus pertama apa, kedua terus dan seterusnya itu memang harus seperti itu, tidak boleh dikreasikan kecuali ada side event yang tidak mengganggu ritual-ritual itu. Nah, itulah yang kami koordinasikan dengan Dinas Pariwisata bahwa di momentum rangkaian Serentahun yang 1 minggu ini kan banyak orang datang ke situ, banyak tamu datang ke situ. Betul. Kemudian tamu yang datang ke situ yang melihat bersilaturahim segala macam, itu kan kami ini di Cisungsang melihat tamu ini harus dihormati. Iya. Diberikan makan, kira-kira gitu tuh ya. Diberikan makan, diajak ngobrol, diberikan makanan segala macam, disuguhi kue apa segala macam. Mungkin yang jauh-jauh sambil istirahat diberikan iringan musik tradisional, dijamu benar-benar. Hiburan gitu hiburan. Nah, inilah peluang ini yang lebih membuat masyarakat lebih banyak datang ke situ. Iya, begitu. Kemas ya. Ya, kemasannya semenarik mungkin. Tentunya dari Kasepuan juga selalu berkoordinasi dengan Pemprov ya Bu ya. Iya. Seperti Selalu. apa sih Bu dukungannya? Jadi insya Allah kami itu bukan saja
memberikan support berupa kehadiran. Tetapi kami juga memberikan beberapa program yang sudah kita sama-sama saling menguatkan. Ketika masyarakat membutuhkan program tentang bagaimana itu cara memberikan edukasi tentang kepariwisataan, kami memberikan juga ada bidang-bidang yang menangani hingga kami datang ke lokasi, bahkan kami menginap. Seperti halnya besok juga nanti kegiatan akan kita laksanakan di Cisungsang sana. Saya sudah jauh-jauh hari mengkosongkan agenda karena perjalanan begitu lumayan jauh. Berapa jauh sih Pak? Berapa jam? 4 jam, 5 jam lah. 5 jam itu kalau tidak stop-stop ya. Jadi siapkan kendaraannya yang sudah layak perjalanannya, karena kiri kanan ini banyak hutan juga, memerlukan tenaga dan fisik yang sehat. Itu juga didoping lah kita dengan vitamin ya. Datang ke sananya kita luar biasa, begitu melihat dan takjubnya kita keindahan alam di sana sini. Lalu teman-teman adat ini luar biasa, berpuluh tahun rasanya, mungkin beratus tahun sebelum mereka hadir juga. Nilai kelestarian ini harus dijaga. Maka karena mereka sudah menjaga dengan baik, teman-teman di daerah sudah menjaga dengan baik, saatnya pemerintah merangkul bersama-sama. Maka kita terjadi harmonisasi ya, Pak ya. Makanya tadi bisa dibilang ini memang ajang silaturahmi salah satunya gitu ya Bu ya. Dan promosi juga dan ya. Dan promosi pariwisata. Berarti siap. kalau misalnya datang ke sana itu tamu menginap di rumah warga atau gimana sih Pak? Ya, jadi Serentahun itu yang disiapkan itu ya, itu tidak hanya di Imah Gede. Tapi semua anggota masyarakat adat di rumah masing-masing juga menyiapkan. Apa yang disiapkan? Masak tentu, ya. Jadi kayak hajat gitulah di rumah masing-masing nih, bukan di Imah Gede ya. Di Imah Gede itu pusatnya Kasepuhan. Kemudian juga spare room gitu. Jadi menyiapkan kamar, ruangan khusus, kamar untuk tamu apabila yang datang begitu. Jadi kalau misalkan pas Serentahun, Kang Dede datang ke sana bawa keluarga, misalkan ke rumah warga saja bilang ini mau ikut Serentahun tamunya Abah, itu pasti sudah disiapkan segala macamnya di situ. Jadi kita siapkan rumah-rumah warga karena ya di situ keasikannya justru di situ bareng-bareng nanti dengan tapi masyarakat. Justru asiknya uniknya di situ gitu ya Pak ya. Begitu. Kita bisa langsung berbaur. Dan ini ada tambahan, betapa asiknya ketika nanti kita melihat kearifan lokal itu tengah dijaga dengan menjaga adat tradisi. Ritual-ritual yang nanti akan dilakukan di Imah Gede pun kita patut menghormati, banyak ritual di sana. Kita tidak bisa mengganggu ketika proses ritual itu ada. Kalau kita sudah duluan datang, kita sudah banyak disuguhi. Ada hiburan-hiburan tradisional ya, seperti itu. Ayo nanti teman-teman dari RRI mudah-mudahan bisa bersama-sama ikutan kita ya. Kumpul sama warga gitu ya. Betul, kumpul sama warga. Nah, mungkin sedikit lagi, jadi karena ini kan segmentasi pengunjung juga kan kita ini kan ya Bu ya, tidak hanya orang tua, tapi juga banyak sekali anak-anak muda, anak-anak sekolah juga, maka itu kita fasilitasi apa yang mereka biasa atau passionnya di bagian mana, di bidang mana, kita fasilitasi itu, kita siapkan untuk kegiatan anak-anak mudanya dan anak-anak sekolahnya. Ada ruang yang mereka sudah siapkan. Jadi anak-anak nggak usah rewel, ada tempat arena mainan ya seperti itu. Kemarin Abah Usep melaporkan juga. Ada permainan misalnya jadi berbaur sama warga. Kemudian kita adakan juga semacam ini Bu, lomba gitu ya. Anak-anak SD, SMP, SMA itu tentu ini kan berkaitan dengan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ya di 10 objek kemajuan kebudayaan itu kita lombakan juga di situ, melibatkan anak-anak. Kemudian ada ini juga anak-anak muda kan senang band nih, senang band. Kita siapkan juga tuh panggungnya. Nah, gitu. Jadi banyak sekali ini menyentuh ke semua lapisan. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Jadi dengan banyaknya rangkaian tadi yang sudah disiapkan gitu ya Pak, mulai dari pra-event sampai di 22 Septembernya, sebenarnya apa sih Pak filosofi yang diambil dari kegiatan ini? Tema Serentahun tahun ini, jadi temanya itu berubah-ubah nih. Iya, tiap tahun ya Pak? Tiap tahun ya tema. Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana respon masyarakat adat Kasepuhan Sungsang itu terhadap lingkungan, terhadap perkembangan pemerintahan, isu-isu global, kira-kira begitu itu. Temanya disesuaikan. Nah, tema tahun ini adalah Ngageuing Bebengketan Nusa Jati. Ngageuing itu mengingatkan. Bebengketan itu ikatan. Nusa Jati itu ikatan yang sejati yang sebenarnya. Nah, dalam rangka itu karena sesungguhnya kan masyarakat adat Kasepuhan Sungsang ini harusnya terikat dalam satu ikatan, baik itu ikatan historis, ikatan spiritual gitu ya, dalam satu wadah sebagai masyarakat adat Kasepuhan Sungsang.
Ya. Gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kalender eventnya sendiri, ini kan masuk salah satu di kalender event nasional ya Bu ya, Ken ya Bu? Betul. Jadi alhamdulillah tahun ini Banten sudah mengusung ada 3 kegiatan yang dalam rangka dipromosikan di tingkat nasional, dan masuk ke dalam 110 pelestarian di dalam kegiatan kalender eventnya kementerian, yakni namanya Karisma Event Nusantara. Dan insya Allah nanti juga ada beberapa tim dari Kementerian Pariwisata yang akan hadir di sana, pun juga insya Allah dari kami Dinas Pariwisata atas perintah dan seizin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami akan memberikan dukungan semampu yang kami punya. Ada beberapa kegiatan yang akan kita support ke sana. Juga untuk dalam rangka menunjang nilai-nilai promosi, karena kami ada bidang yang memang menangani tentang promosi pariwisata. Ini juga menjadi rangkaian salah satu bidang yang selalu menaikkan informasi. Baik dari kunjungan, pertama kali Abah datang dan sowan kepada Pak Gubernur, itu juga menjadi salah satu pemantik daya tarik bahwa ini nanti akan digelar kegiatan yang memang nanti insya Allah menjadi akbar. Karena fantastis, kunjungan yang hadir ke sana wisatawan lokal maupun mancanegara itu terdata banyak. Bahkan tahun ini direncanakan ya, Abah kemarin melaporkan, mengupdatekan, insya Allah kalau tidak ada halangan ya, akan diberikan simbol memakai lomar atau ikat kepala yang sudah mereka buat ininya apa namanya coraknya. Corak itu sebetulnya sudah kami diskusikan sejak 3 tahun atau 4 tahun lalu, bahwa akan ada lomba oleh masyarakat setempat dari berbagai desa, dibuatkan narasi bagaimana ini bentuk corak daripada ikat kepala yang menjadi khasnya mereka, dan itu sudah ada teman-teman dari adat yang melaksanakan. Dan tahun ini kemarin Abah Usep beserta Kang Noci berkeinginan menjual dan memakaikan memakaikan tamu-tamu itu dengan lomar atau ada ikat kepala ini. Warnanya kami belum tahu karena Kang Noci belum bawa. Itu warnanya apa Kang Noci? Ada coklat dan hitam yang coklat dan hitam yang menjadi ciri khasnya ya. Jadi yang laki-laki itu bisa pakai itu. Nah kalau wanita ada samping Bu. Oh wanita samping. Dipakai di samping. Jadi memang hasilnya kan ada 3 itu. Siap. 1 untuk ikat kepala, 2 untuk samping perempuan, yang ketiga untuk sal gini. Oh salnya. Itu dengan corak yang sama ya Pak? Beda. Beda-beda. Banyak. Ada 3 coraknya. Jadi nantikan saya memakai sarung. Kita lihat nanti gitu ya, kalau Bu Linda mau lihat nanti di Serentahun. Berarti ini udah siap tahun ini akan dipakaikan di pengunjung dan juga bisa beli oleh-oleh gitu ya Pak? Iya betul. Nah balik lagi sama Karisma Event Nusantara ini ya Bu, ini kan berarti Banten sekarang punya 3 ya Bu? Punya 3 dan sudah dilaksanakan 2. Yang pertama itu dalam rangka menjaga kearifan lokal Seba Baduy. Seba Baduy sudah masuk ke kalender eventnya kementerian. Kemudian kemarin yang kedua di Kabupaten Pandeglang, yakni Nabuh Bedug. Nah kegiatan di salah satu Kabupaten Pandeglang itu juga menjadi kegiatan warisan budaya karena pelaksanaannya biasanya pasca Hari Raya, Hari Raya Idul Fitri. Kemarin melonjak angka kunjungannya karena kebetulan juga momentum banyak orang yang hadir, banyak orang yang mudik. Itu satu kesempatan yang mudik ada hiburan. Betul. Nah itu kemarin dilakukan di Kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir di kami karena memang kami lolos 3, ini adalah Serentahun ini. Kami berharap mudah-mudahan dalam Serentahun ini adalah sebuah kegiatan yang nanti akan mendongkrak angka kunjungan wisatawan dari yang biasanya menjadi luar biasa. Harapannya seperti itu mudah-mudahan. Maka kami juga mengucapkan banyak terima kasih RRI nanti senantiasa membantu mempromosikan kegiatan yang akan kita sama-sama dukung ya. Bahwa ini adalah kegiatan yang harus kita jaga. Tidak semua provinsi memiliki kearifan lokal warisan budaya seperti ini. Karena adat ini sudah berkembang jauh sebelum kita lahir, sebelum kakek nenek kita lahir. Maka bagaimana menjaga keseimbangan alam di bumi Nusantara, khususnya di kawasan berbatasan dengan Jawa Barat. Ini akan terlihat nanti. Memang bicara di kotanya belum tergambar bagaimana sejuknya, bagaimana. Tapi begitu kita melihat ke sana,
kadang-kadang lupa untuk pulang lagi menikmati suasana kota seperti itu. Kayaknya kalau nggak inget kerja di sana aja ya, Bu. Betul, enak sekali gitu, sejuk ya Pak ya. Gitu. Iya, karena itu akan terasa berbeda ketika kita udah datang ke sana gitu ya. Mungkin kalau sehari-hari udah kerja, capek, mumet, ini salah satu liburan yang bisa kita manfaatkan. Betul. Healingnya ke Cisungsang gitu ya. Jadi tambahan Mas, kenapa kalender event Nusantara atau KEN ini harus kita banggakan? Iya. Hampir seluruh provinsi memperjuangkan yang mereka juga memiliki potensi-potensi di daerahnya. Iya, betul. Tidak mudah kami mengusulkan dan mengusung kabupaten kota yang ingin masuk karena di situ akan ada prasyarat yang sudah dimunculkan oleh Kementerian Pariwisata. Kalau usul prasyarat itu tentulah menjadi hak kewenangan dari kementerian. Maka sangat bersyukur ketika kami 3 kegiatan yang masuk sebagai keterwakilan bahwa di Indonesia ini ada adat budaya dari suku Baduy, dari Nabu Beduk, kegiatan kemasyarakatan, kemudian yang terakhir adalah kami yang Serentahun dengan ritual Cisungsang ini. Jadi ini sekali lagi juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pariwisata Indonesia, khususnya Ibu Menteri, Wamen dan semuanya, karena Banten sudah dapat menjadi salah satu pemantik daya tarik wisata di Indonesia. Ya, dan perjalanannya tidak mudah ya Bu. Itu lama juga ya pasti ya? Lama-lama kita dilihat, disurvei. Betul. Alhamdulillah teman-temannya yang dari pemilik adatnya senantiasa memberikan informasi dengan membuktikan bahwa ini nanti akan hadir sekian orang, bahwa ini nanti akan melihatkan kearifan lokalnya terjaga. Hal yang demikian kan merupakan salah satu prasyarat yang diberikan oleh kementerian dan kita sudah lolos. Harapannya sih mudah-mudahan jika nanti ada lagi banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menjaga kearifan lokalnya, yang menjaga adat tradisinya masuk. Apapun itu dalam bentuknya masuk ke dalam kalender eventnya Nusantara. Disusul dengan kearifan yang lain gitu ya. Betul, kearifan-kearifan yang lain. Tapi efek yang paling dirasakan ketika sudah masuk dalam kalender event Nusantara ini apa sih Bu? Efek yang paling dirasa adalah kunjungan semakin banyak. Betul, itu pasti ya. Tapi saya berharap dengan banyaknya orang yang akan hadir ke berbagai tempat di kabupaten kota, yang paling penting adalah menjaga kelestariannya. Tidak boleh terganggu oleh siapapun ketika mereka akan membawa misi-misi yang berbeda. Mereka itu akan mengangkat yang contohnya masalah tentang kebudayaannya di suku Baduy. Suku Baduy adalah salah satu suku yang memang kita jaga, kita rawat, adatnya, ritualnya, semuanya. Harapannya para wisatawan yang hadir ke sana itu memberikan pemahaman bahwa ini edukasi yang sudah terjaga, warisan yang sudah mereka lakukan turun-temurun, jangan dihancurkan, jangan dibumbui dengan kearifan-kearifan yang sifatnya bisa tumpang tindih atau modernisasi ngacak-ngacak di sana seperti jangan itu. Ya, Bu? Jangan. Jadi monggo bersama-sama, mari bersama-sama kita menguatkan bahwa kearifan lokal yang telah diwariskan ini menjadi salah satu pemantik penguat identitas daerah. Bahwa di Banten banyak memiliki adat istiadat. Hampir semua kabupaten kota menjaga kelestarian itu. Dan itu perlu juga didukung oleh tamu-tamu pada akhirnya. Seperti itu ya, Kang Loci ya. Karena memang kunjungan wisatawan juga ini sangat berarti ya Pak ya. Betul. Apalagi mereka yang mungkin udah pernah datang ke sana, datang lagi tahun depan gitu Pak. Iya, begitu. Itu ada ya Pak kayak gitu ya Pak? Iya, banyak ya. Tiap tahun. Jadi rata-rata satu kali datang ke sana, nanti Kang Lele datang ke sana satu kali, biasanya itu seterusnya datang terus, gitu ya Bu ya. Betul. Gitu, seterusnya datang. Yang itu menjadi refleksi begitu ya, kira-kira untuk panitia kita juga membuka ruang apa nih yang kurangnya dari panitia segala macam. Karena tadi yang sampaikan Ibu juga itu tepat sekali, bahwa selain soal event, soal wisata, ini juga ada sisi budayanya yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karenanya ini kan jadi kayak semacam titik pertemuannya antara manusia atau orang-orang pengunjung, tamu dengan masyarakat lokal di situ. Pasti akan terjadi bukan konflik, jadi kayak semacam pembauran begitu ya. Tinggal nanti mungkin bagaimana panitia mengemas ini agar tradisi kami itu tetap terjaga, tetapi keinginan dari masyarakat pengunjung itu bisa terakomodir semuanya.
sebenarnya di titik harmoni di situ, di tengah itu. Jadi ini Pak, untuk masyarakat yang mungkin udah mulai tertarik nih Pak, pengen tahu Serentahun ini seperti apa. Idealnya datang ke sana itu tanggal berapa dan apa yang harus misalnya harus daftar atau bagaimana? Enggak harus daftar. Ini kan acara terbuka ya. Acaranya terbuka, sangat terbuka. Jadi idealnya tanggal berapa itu Pak? Jadi tanggal 22. Ini tergantung passionnya, apakah dia passionnya ke kegiatan-kegiatan tradisional kah, begitu ya, atau ke olahraga kah, atau ke sport, misalkan ada upload juga Bu nanti, gitu ya. Oh, upload juga. Ada. Kemudian atau anak-anak mudanya senang band, misalkan. Ini kita siapkan dulu. Nah itu yang kaitannya dengan kegiatan tradisionalnya itu dari tanggal 22 ada puncaknya nanti tanggal 28 September itu di puncak acara. Semua tamu undangan juga hadirnya di puncak acara itu. Nah kalau bisa sebelumnya hadirnya ke situ biar nggak berdesak-desakan, ada macet gitu ya, karena meskipun di gunung tapi macet itu jalan kan gitu. Sebelum tanggal 28 harus sudah. Itu terjadi di Serentahun ya Pak, macet ya Pak. Ya, baik Pak Noci, terakhir mungkin tadi kan idealnya berarti sebelum tanggal 22 kalau misalnya mau datang ke sana gitu ya Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan Serentahun yang mungkin bisa dibilang udah kurang dari 2 bulan lagi nih? Iya. Pertama tentu kami mengundang semua pemirsa RRI, ya, masyarakat umum, mari datang menghadiri acara Serentahun di Kasepuhan Cisungsang. Ya. Mari menjaga, melestarikan, mewarisi budaya-budaya lokal dengan datang menghadiri, menyaksikan dan mendokumentasikan, gitu ya. Harapan kami sisi pariwisatanya juga bisa terakomodir di situ, kemudian sisi dari pelestarian nilai budayanya juga bisa terakomodir juga di situ. Jadi mari datang bersama-sama, kita tunggu di Serentahun Kasepuhan Cisungsang. Yang kedua, apresiasi terhadap pertama dari Kementerian Pariwisata, karena kami sudah tahun kedua masuk ke Karisma Event Nusantara. Harapan kami mudah-mudahan bisa lolos nanti masuk ke top 10 Bu Kadis. Gitu ya. Amin. Gitu. Kemudian ke pemerintah Provinsi Banten, Bapak Gubernur, Pak Wakil, Ibu Kadis, Dinas Pariwisata dan dinas yang lainnya. Gitu. Kemudian dari provinsi, dari pemerintah Kabupaten Lebak juga mendukung. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemerintah. Ya, gitu. Baik. Bu Linda, terakhir harapannya yang ingin disampaikan pada masyarakat, silakan Ibu. Baik. Harapan yang ingin saya sampaikan selaku dari pemerintahan Provinsi Banten, mari bersama-sama kita menjaga kegiatan dalam rangka menjaga adat tradisi, dan ini juga melestarikan daripada warisan budaya yang sudah dilahirkan oleh nenek moyang kita. Karena sejatinya manusia di Banten ini adalah manusia yang selalu menjunjung tinggi nilai adat istiadat. Dan mari bersama-sama memberikan keingintahuan kepada keluarga besar kita, kepada generasi muda khususnya, bahwa wisata bukan saja hanya sekedar mengenal bagaimana itu pantai yang indah, bagaimana itu curug yang cantik, bagaimana itu alam yang indah. Tetapi ada salah satu yang memang ditinggalkan, yakni warisan adat budaya. Sehingga harus dikenalkan kepada seluruh keluarga yang berusia di generasi Alpha dan generasi Z ini untuk saling menjaga. Jadi ayo datang ke Banten dan jaga nilai tradisi serta kearifan lokal, dan jangan kotori lingkungan yang berada di kawasan pegunungan di sana. Karena kita datang jangan pernah membawa sampah. Bawa sampah, saku, simpan di dalam tas kita. Karena datang tidak mencemari lingkungan itu adalah salah satu bentuk upaya cinta kita kepada daerah. Mungkin itu saja. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat adat yang sudah bahu-membahu membersamai dari mulai pemerintah daerah Kabupaten Lebak, kemudian Provinsi Banten, dan yang terakhirnya adalah di Kementerian Pariwisata. Insya Allah keberadaan pemerintah jika bersama-sama selalu bergandengan tangan, insya Allah kemakmuran dan kemajuan tentang pembangunan akan terasa bersama-sama. Itu saja. Terima kasih.
Baik, Bu Linda terima kasih banyak obrolannya. Pak Noci juga terima kasih jauh-jauh dari Cisungsang ke sini. Dekat. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Siap. Baik, pemirsa RRI.net, demikian obrolan kita untuk obrolan budaya kali ini. Jadi mungkin untuk yang tertarik atau ingin tahu seperti apa dari Serentahun tahun Cisungsang sendiri, ini akan digelar di 22 September tahun ini 2025 ya. Jadi memang terakhir berbicara mengenai kearifan lokal, warisan budaya itu adalah sekali lagi tanggung jawab kita bersama. Saya Dede Firdaus pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.